Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pagar laut sepanjang 30 km lebih di Kabupaten Tangerang, Banten segera disegel dan dicabut. Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengusut siapa yang membuat pagar laut itu. Lantas, kapan pagar laut itu akan dibongkar dan siapa pula yang mendirikannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Johan Rosihan. Selamat petang Pak Johan yang ada di studio. Dan juga bersama kami telah tersambung pakar kelautan IPB Profesor Arief Satria. Selamat petang Profesor Arief. Selamat petang, apa kabar Mas Andre? Ya, baik. Pak Johan. Siap. Prof. Arief, kami ingin mengetahui dengan adanya hebohnya pagar laut yang telah didirikan sepanjang 30 km di Tangerang, Banten dan juga 8 km di Bekasi. Sebenarnya apa fungsi dari pagar laut yang terbentang ini, Prof? Tentu kita juga belum tahu pasti ya pagar laut itu fungsinya untuk apa, karena juga belum jelas siapa yang membangun dan untuk apa. Padahal satu hal yang sangat krusial adalah yang perlu kita juga harus cek apakah daerah pesisir di Jakarta, Tangerang, dan juga di daerah Bekasi itu sudah punya rencana zonasi atau belum? Ataukah sudah punya KLHS belum? KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis. Itu sebagai basis bagi zonasi. Dan zonasi adalah basis bagi rencana pengelolaan. Jadi kalau kita ingin ada upaya untuk memanfaatkan wilayah pesisir untuk peruntukan apapun, yang pertama kali kita cek adalah zonasinya untuk apa. Jadi dalam zonasi itu akan jelas peruntukan dari masing-masing wilayah, apakah untuk kawasan konservasi, apakah untuk pemanfaatan kepentingan ekonomi, ataukah untuk kepentingan yang lain. Nah, itulah yang paling mendasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Jadi saya kira basic regulasi itulah yang harus segera dipenuhi, karena zonasi itu menjadi dasar bagi pengelolaan wilayah pesisir. Dan dalam rencana zonasi, kalau zonasi itu sudah ada, maka yang paling pokok adalah proses penetapannya juga harus satu science based, berbasis pada kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian yang kedua, berbasis kepada masyarakat, artinya ada proses mendorong partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat pun tidak tahu di wilayah pesisir itu dibangun pagar, artinya ada proses yang kurang pas. Sehingga prinsip-prinsip itulah yang harus kita ingat, dan ditambah lagi prinsip sustainability. Jadi bagaimana agar pemanfaatan ruang laut itu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sehingga aspek kelestarian lingkungan bisa terjaga. Baik, Prof. Demikian, kita ke Bang Johan. Ini dari Agustus 2024 ternyata pagar lautnya. Awalnya belum sampai 30 km, Bang Johan. Pas DPR kunjungan ke sana, temuannya apa saja? Pertama, saya memastikan dulu kondisi masyarakat. Ya, karena semua pembangunan itu kan seperti Pak Profesor sampaikan tadi, dua. Satu berkelanjutan, yang kedua kesejahteraan rakyat. Itu harus kita pastikan dulu ya. Zonasinya, terus kemudian itu kepentingan kita adalah satu keberlanjutan, yang kedua adalah soal kesejahteraan rakyat. Nah, saya mendapati satu kondisi bahwa masyarakat di sana tuh tertekan, ya tertekan bahwa mereka tidak bisa menyampaikan usul apa yang mereka apa yang sedang dikerjakan, mereka tidak berani ikut campur, bahkan kalau mau ikut campur itu mereka kemudian ditekan baik oleh aparat maupun oleh preman-preman yang ditempatkan oleh pihak-pihak tertentu di situ. Satu, yang kedua, secara fisik pagar itu memang ya, karena mohon maaf Profesor saya sudah turun ke lapangan, ya saya tidak menemukan satu logika pun yang membenarkan bahwa pagar itu untuk kebutuhan menahan abrasi segala macam, tidak. Karena menurut saya untuk menahan abrasi itu hanya ada dua yang saya tahu. Pertama, secara alami dengan kita menanam bako. Yang kedua, kita membangun breakwater yang ada di situ. Hanya itu kalau kita menahan abrasi. Tapi kalau itu satu, yang kedua dia memanjang ke sepanjang pesisir. Kalau ini kan menjorok ke laut. Ke dalam ya. Ya, 30 kilonya ke depan gitu, bukan untuk melindungi daratan. Jadi fungsinya untuk apa? Ya fungsinya kalau saya ditanya itu klaim wilayah aja. Klaim wilayah, yang kedua pengkondisian dengan membatasi akses masyarakat. Sebentar Pak, ini klaim wilayah maksudnya klaim wilayah dari mana ke mana? Siapa yang klaim wilayah? Karena itu nelayan juga nggak tahu Pak. Itu kan
berdempetan dengan PIK 2. Gitu. Keberadaan pagar itu dekat dengan PIK 2, yang kedua membatasi masyarakat masuk area tangkap. Gitu. Sehingga kalau masyarakat ingin melaut, mereka harus mutar dulu ke kanan. Gitu. Dan itu kan menimbulkan mengakibatkan ongkos produksi yang bertambah. Ya bertambah harga solar segala macam itu. Dan kita juga ingin mengetahui, sudah ada dugaan siapakah pemilik dari pagar laut ini? Mohon dijawab nanti setelah jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali.